Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Eusebius Aditya atau biasa dipanggil Adit dengan NIL 073. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pembelajaran yang akan saya gunakan sebagai games yang diterapkan pada siswa anak kelas 6 SD pada materi rangkaian listrik sederhana. Pada tujuannya pembelajaran ini untuk menyampaikan secara langsung terintegrasi mengenai stimulus dalam belajar siswa seperti hiburan serta sikap-sikap apa yang perlu dikembangkan oleh siswa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa secara terus-menerus. Penggunaan aplikasi ini nanti tujuannya untuk mengikuti alur pembelajaran yang sesuai dengan media pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik siswa. Maka dari itu akan kami perlihatkan bagaimana aplikasi itu digunakan. Baik, berikut adalah beberapa aplikasi yang akan saya gunakan untuk memberikan stimulus pada siswa dalam menggunakan media pembelajaran rangkaian listrik sederhana. Mari kita mulai. Ini adalah cover depan yang akan kami sajikan kepada siswa yang telah saya buat sendiri. Kemudian kita masuk kepada materi KD atau indikator. Untuk KD sendiri, secara kognitif, siswa dapat mengidentifikasi kegunaan energi listrik, konversi energi listrik, transmisi energi listrik, dan partisipasi dalam penghematannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kegiatan psikomotoriknya, siswa dapat melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Kemudian indikatornya ialah menganalisis kelebihan dan kekurangan dari berbagai rangkaian listrik sederhana, menyimpulkan karakteristik fungsi dari berbagai rangkaian listrik sederhana, dan mengonstruksi percobaan rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Untuk indikator psikomotoriknya yaitu melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana dengan benar. Sementara untuk tujuan pembelajarannya ialah melalui diskusi kelompok, siswa mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan dari berbagai rangkaian listrik sederhana dengan benar. Sementara yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok, siswa mampu menyimpulkan karakteristik fungsi dari berbagai rangkaian listrik sederhana. Yang ketiga, melalui percobaan membuat listrik sederhana dengan kelompok, peserta didik mampu membuktikan keadaan lampu menyala atau mati dengan merancang percobaan rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Yang keempat, melalui praktikum, siswa mampu merangkai percobaan rangkaian listrik sederhana dengan benar. Mari kita kembali ke home. Lalu kita masuk ke dalam materi. Nah, apa sih itu rangkaian listrik sederhana? Yaitu sebuah tenaga listrik untuk mengalir melalui sebuah rangkaian atau rangkaian listrik ini merupakan sebuah komponen yang saling terhubung dengan sumber listrik dan memiliki fungsi dan manfaat kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian ini juga dirangkai atau disusun dalam beberapa komponen, yaitu alat listrik, konduktor, pengantar listrik, dan sumber listrik. Nah, apa sih komponen-komponen listrik itu? Yang pertama, ada saklar yang berfungsi untuk memutus dan menyambungkan rangkaian listrik. Yang kedua, ada baterai, yaitu sebagai sumber listrik. Dan ketiga, kabel yang berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Yang keempat, ada lampu. Lampu dapat berfungsi sebagai media alat percobaan energi listrik menjadi energi cahaya. Setelah itu, mari kita kembali ke home.
pada tiba saatnya kita akan mencoba simulasi dari kegiatan aplikasi games ini. Cobalah simulasi pada rangkaian listrik seri di bawah ini dengan menekan tombol on atau off pada saklar. Nah, ayo teman-teman, menurut kalian apakah yang akan terjadi jika saya memencet tombol on? Mari kita simak. Apakah perbedaannya ya teman-teman? Apakah lampu menyala atau mati? Wah, ternyata lampunya menyala. Nah, oleh sebab itu rangkaian seri ini hanya menyambungkan satu rangkaian saja atau menjadi satu jalur. Maka dari itu penggunaannya sangat-sangat tidak menguras ekonomi atau tidak terlalu boros. Dan apa yang terjadi jika saya menekan tombol off? Lampu akan mati. Begitulah teman-teman pada rangkaian listrik seri. Lalu kita coba berikutnya. Nah, pada saat ini kita akan mulai mensimulasikan rangkaian listrik paralel. Cobalah simulasi pada rangkaian listrik seri paralel di bawah ini dengan menekan tombol on off pada saklar. Apa yang terjadi teman-teman? Kita klik tombol on. Wah, yang lampu atas menyala. Dan kita lanjut lagi. Wah, ternyata lampu yang di bawahnya juga menyala. Nah, dapat disimpulkan bahwa rangkaian listrik paralel ini menggunakan dua jalur pada rangkaian ini. Oleh karena itu, apabila salah satu dimatikan atau dihidupkan, lampu yang lain tidak akan mati. Begitupun sebaliknya. Tidak akan mati, teman-teman. Lalu, tiba saatnya kita akan memulai kuis. Benda yang berfungsi untuk memutus atau menyambungkan rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik berhenti dan tersambung adalah, ayo, apa teman-teman? Kita pilih salah satu di antara pilihan ini. Benda yang akan memutus menyambungkan yaitu saklar. Ayo kita sambung. Wah, ternyata jawabannya benar. Benda apa? Benda yang berfungsi sebagai media atau tempat penyimpanan energi listrik dapat disebut ialah apa ya teman-teman di antara keempat pilihan ini? Sepertinya baterai ya. Wah, betul sekali. Oke, kita lanjut. Benda yang berfungsi sebagai media alat berubah energi listrik menjadi energi cahaya adalah benda teman-teman yang bisa berubah jadi energi listrik menjadi energi cahaya. Itu lampu. Yes, betul teman-teman. Kemudian soal berikutnya. Pada rangkaian paralel, jika dipasang beberapa lampu, maka akan menyala sama terang. Apa akan membuat hal tersebut bisa terjadi? Ayo apa nih teman-teman? Pada rangkaian paralel secara berurutan. Pada rangkaian paralel semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Sumber pengantar listrik atau jalur kabel pada rangkaian paralel terdiri dari berbagai banyak cabang sehingga lebih terang. Sebab sumber listrik yang banyak. Ayo. Itu apa teman-teman? Coba ini teman-teman. Ya, itu. Jika saklar ditutup dan saklar 1 dibuka, maka jadi apa teman-teman? Saklar 2 ditutup dan saklar 1 dibuka. Saklar 1 dibuka. Apa teman-teman? Kalau ditutup artinya rangkaian ini mengalir ya teman-teman. Dan jika dibuka maka akan terlepas sambungannya. Jadi jawaban tepat yaitu lampu 1, 2, 3, 4, 5 padam. Oke. Itu teman-teman. Oke, berikut ialah sebuah aplikasi yang saya kembangkan dalam
stimulus anak kelas 6 SD dalam pembelajaran inovatif rangkaian listrik sederhana. Semoga pembelajaran ini, aplikasi ini dapat bermanfaat bagi siswa-siswa kelas 6 dalam berpikir mengenai lampu-lampu yang dapat hidup atau mati jika saklar di on atau di off kan. Begitu, terima kasih. Salam sejahtera bagi semua.